Terima kasih kepada Ibu Ustazah Hajah Dede Sadia yang sudah membimbing kita semua untuk menyimak dan mentadaburi isi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan Ibu dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ibu. Amin. Baiklah, jamaah Majelis Taklim Al-Bukhari, kita akan segera mulai kajian pada hari ini, kajian menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan umur dan kesehatan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Setiap tahun mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih baik. Baiklah, kita bersingkat waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muhammad Nurdin untuk memberikan kajiannya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Yang tentunya pada kesempatan ini kita tidak lama lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Dinamai bulan Ramadan karena memang Ramadan ini artinya panas menyengat. Jadi wajar kalau bulan Ramadan ini panas. Dan kita sudah merasakan kemarin-kemarin cuacanya ya seperti itu. Memang suasana Ramadan seperti itu. Yang umroh kemarin itu dingin, kemudian hari ini sudah mulai ada perkembangan, bahkan sudah ada hangat-hangat yang tidak mustahil pas masuk Ramadan itu panas. Makanya yang bagi orang-orang yang umroh untuk bulan-bulan April, Mei itu sudah panas, apalagi Juni Bu. Itu jadi memang Allah menyebutkan Ramadan memang cuacanya seperti itu. Dan ini kita bisa pahami bahwa itu betul-betul ujian dalam sebuah ibadah. Kita harus menahan lapar, menahan haus dengan cuaca yang panas. Jadi sengaja itu ujian yang luar biasa. Makanya nanti akan ditemukan bahwa ibadah saum itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kemudian ternyata
Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an tentang saum bulan Ramadan ini sebenarnya saum yang sebelumnya tidak ada. Karena yang ada itu adalah saum yang berkaitan dengan tasu'a Asyura yang ada. Makanya Allah menyebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian saum Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian, Asyura. Untuk apa Allah mewajibkan itu? Maka disebutkan la'alakum tattaqun. Makanya sebenarnya kita itu harus sudah jadi jalma-jalma takwa. Kenapa? Karena kita mengalami Ramadan berapa kali? Ibu-ibu mengalami Ramadan berapa kali? Ya hitung saja dari dewasa kita 15 tahun, sekarang sudah berapa tahun? Begitu hitungannya. Iya. Kalau Pak Haji Samsudin itu kan kalau dihitung dari 15, sekarang sudah 71, berarti berapa kali Ramadan tuh Pak Haji? Iya. Jadi sudah sampai 56 ya, 56 kali. Wah sudah jadi jalma takwa gitu. Lantaran la'alakum tattaqun terus. Ya kalau saya mungkin dihitung dari dewasa baru 35 kali. Mas muda kan? Ya baru mau setengah abad. Nah jadi ini kan la'alakum tattaqun. Jadi saya kira bahwa kaum muslimin yang pas begitu mengalami Ramadan, maka la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang takwa. Seperti apa orang takwa? Seperti apa orang takwa? Maka diterangkan dalam surat Ali Imran bahwa orang takwa itu pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menggunakan fi'il mudhari dan digunakan kecap asyara wad-dharra, berarti menggambarkan orang takwa itu orang yang sudah terbiasa infak sedekah. Makanya lamun lebar keneh ta infak sedekah can tapi ibu ngakan takwa. Yunfikuna fis-sarri wad-dharra itu orang yang sudah terbiasa, sudah biasa infak sedekah ini. Ada kata-kata fis-sarri wad-dharra, baik dalam keadaan senang atau susah. Makanya kesimpulan dari ayat ini, orang yang takwa itu orang yang dermawan. Itu orang takwa, orang yang dermawan. Jadi lamun orang dalam infak sedekah menimbang mengingat itu kan sulit untuk memutuskan. Nah ini bukan sifat-sifat orang takwa. Makanya banyak di kita itu infak sedekah zakat itu baru bisa atau baru terpaksa, belum terbiasa. Ya. Ibu-ibu bisa infak? Bisa. Terpaksa infak? Terpaksa. Terbiasa? Kira-kira terbiasa Bu. Itu kan makanya identik orang yang takwa itu seperti itu. Orang yang takwa adalah al-kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan emosi. Jadi sebenarnya tidak akan ada masalah sebenarnya bagi orang yang takwa. Kenapa? Karena muncul persoalan-persoalan yang memancing terhadap nafsu, maka bisa diredam. Itu orang yang takwa. Tapi kenyataannya justru banyak persoalan-persoalan yang kecil jadi besar. Banyak persoalan-persoalan yang tidak seberapa jadi
beberapa. Kenapa? Karena diantaranya ini tidak terbentuk karakter al-kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan emosi. Bulan tahun kemarin, pas begitu pasca COVID, itu kan, bahkan sebelumnya juga, ini sampai di pengadilan agama di Soreang itu ngabring bapak-bapak dulu, ngabring bapak-bapak ke pengadilan agama untuk apa? Untuk menggugat cerai. Ternyata pada bulan berikutnya ngabring oke ibu-ibu. Ini persoalan apa? Persoalan-persoalan yang muncul dari sebuah emosi. Nah inilah al-kadhiminal ghaid. Padahal orang takwa itu sudah terbentuk dirinya itu orang yang bisa menahan emosi. Jangankan persoalan kecil, persoalan yang besar pun itu bisa diredam, itu kan. Makanya kita lihat di media orang dewan para sehat, pemimpin-pemimpin selalu istilahnya saling sikut. Kemudian di masyarakat banyak tawuran-tawuran, banyak istilahnya konflik-konflik. Kenapa terjadi? Padahal orang muslim ini sudah terbentuk dengan saum la'allakum tattaqun. Yang takwa itu adalah al-kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan emosi. Ibu-ibu sok ngamak tara kacaroge. Bapak-bapak sok ngamak kagarwa. Kenapa? Karena tidak terbentuk gitu kan. Al-kadhiminal ghaidnya itu tidak terbentuk gitu kan. Makanya di sini saya sering mengingatkan, coba ini harus dibentuk orang yang takwa itu yang al-kadhiminal ghaid. Makanya dalam hadis diterangkan tidak ada sesuatu yang paling berat hidup ini kecuali menahan emosi. Itu kan. Wah, terus selama karena emosi mah eta mah jihad luar biasa. Itu jihad luar biasa. Makanya sampai Rasulullah mengatakan laisa syadid bisur'ah innamas sadid yamliku indal ghadab. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berat. Tidak ada seorang pun yang tidak berat menghadapi tentang al-ghaib, emosi. Makanya orang takwa itu, orang takwa juga al-afina ninas, orang yang pemaaf. Seperti seorang ibu, seorang bapak terhadap anaknya. Banyak kesalahan anak, banyak kekurangan anak, tapi coba ibu dan bapak selalu terbuka pintu maaf bagi anak. Ya, larasnya bu, ibu punya masalah tidak dengan anak? Saroleh teh bu, putra-putra orang. Sabareh. Kadang-kadang anak kita itu banyak persoalan, bisa menjengkelkan, bisa memusingkan, bisa juga membuat kita tidak nyenyak tidur. Dan itunya muncul. Tapi ketika anak itu dia minta maaf, bahkan tidak maaf pun, ibu bapaknya sudah membuka pintu maaf. Nah harus seperti itu orang takwa dengan orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau dibully, beliau dimarahi, beliau dicaci maki, bahkan dihina, dihalangi, ditentang, tapi Nabi tetap pintu maaf bagi orang mukmin selalu terbuka. Itu kan? Ini walafina. Makanya bahwa pendidikan dalam ibadah saum, tujuan daripada saum adalah walafina. Sebenarnya bu, kalau orang-orang takwa itu tidak dipinta juga sudah membuka pintu maaf. Kan seringnya ibu bapak mohon maaf dari kesalahan-kesalahan saya, apalagi mau menjelang Ramadan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin ada ucap yang menyinggung perasaan atau mungkin ada itu.
Sebenarnya tidak perlu dipinta. Kenapa? Karena orang takwa itu sudah membukakan pintu mana. Makanya saya tidak mendapatkan atau belum mendapatkan dalil yang sahih bahwa menjelang Ramadan harus saling maaf memaafkan. Kenapa? Karena maaf memaafkan itu harus ada setiap hari, tidak momen-momen tertentu. Tidak nunggu 1 tahun gitu kan. Sehingga ibu jeung bapak kan ulah waktu kudu nama saling memaafkan. Itu kan beres tahajud gitu kan, maaf bapak tadi siang jika ada hal-hal yang kurang berkenan gitu kan di hati mama. Kemudian jika istrinya sama pak saya juga mohon maaf, mungkin ada pelayanan yang kurang berkenan nikmatnya, tapi jarang gitu. Saya sering kalau misalkan ada orang yang mau haji gitu kan wah minta maaf. Nah, saya sering mengingatkan kayak ibu jeung bapak saling memaafkan jangan kan begitu. Kebisi jeung bapak saling memaafkan, sementara dengan yang bersangkutan itu tidak. Nah, jadi wa'afina. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia ini orang yang adil, orang yang baik, orang yang bijak dalam memimpin. Tapi ternyata ketika ada orang yang menghina Umar bin Khattab, Umar sempat marah dan manusia. Tapi ternyata ketika turun ayat Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, maka Umar bisa membukakan pintu maaf. Khudil afwa, ambil al-afwa. Makanya para mufasir menyebutkan bisa teu urang bager kanu pedit. Ai bager kanu bager mah geus biasanya. Itu kan kata orang peditna luar biasa ketika walah ngahaja-hajakeun, tapi kita bisa tidak memberi kepada orang itu. Orang itu memang tidak baik, tapi kita bisa baik tidak kepada orang tersebut. Nah itulah. Jadi memang karakter bahwa saum ini adalah membentuk pribadi takwa. Nukumah takwa enteng, bisa derma, bisa menahan emosi, bisa memaafkan, dan bisa berbuat ihsan. Itulah orang takwa. Nah oleh sebab itu maka di sini saya tidak muluk-muluk untuk mengkaji dalam kesempatan ini adalah keistimewaan ibadah saum. Wilu jeung Ustaz kos geuningan damang. Tos lami tetepan ya tamu pengarsa. Rupina aya keneh itu makalahna sakrik paji punten pilih karena ieu mah supados teu aya teuing. Nah dalam kesempatan ini saya tulis cukup 3 hadis. Kita akan urai tentang hadis-hadis yang dijadikan bahasan keistimewaan ibadah saum. Ini semuanya riwayat Al-Bukhari. Ini semuanya riwayat Al-Bukhari, jadi tidak ragu tentang kesahihannya. Dan hadis-hadisnya sengaja saya tulis dengan sanad-sanadnya lengkap. Hadatsana Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, kata Al-Bukhari, Abdullah bin Maslamah an Malik dari Malik, an Abi Zinad dari Abi Zinad, anil A'raj dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, saum adalah perisai. Nah, satu itu, saum
adalah perisai. Kalau bahasa balaghah itu tasbih balik. Maksudnya saum seperti perisai. Dalam hal apa? Dalam hal al-imsak, menahan. Jadi saum ini seperti perisai dalam hal menahan. Menahan apa? Tentunya menahan diri manusia masuk neraka. Gitu. Jadi saum teh bisa ngajaga diri tina masuk neraka. Kenapa? Nah, dilanjutkan. Karena orang yang saum itu adalah orang yang bisa menahan syahwat, nafsu. Sedangkan orang ahli neraka rata-rata orang yang mengikuti kehendak nafsu. Gitu. Coba orang dididik dina saum Pak, nya disebut Ramadan cuaca panas. Terus dengan cuaca yang seperti itu harus bisa nahan makan minum di siang hari, haus lapar. Kalau kita ada di rumah, itu kan makanan ada, air ada. Ternyata kita disiplin untuk menahan makanan dan minuman, kan begitu. Kumajal mah nuturkan hawa nafsu, mal bisa nahan eta teh. Maka tidak heran pas begitu datang Ramadan tuh bisa nahan hawa nafsu pan, datang ke pasar pan, itu kan. Bisa susulumputan, datang ke rumah bisa susulumputan kan, makan minum kan gitu. Kenapa? Karena ini hebat. Jadi dilatih orang yang saum itu bisa tetah nahan nafsu lapar, nahan nafsu dahaga. Tidak mustahil kalau misalkan ada ujian orang misalkan nafsu kepada istri kan begitu. Tapi ini dengan saum itu ditahan kan hebat. Makanya saumah imsakun anis syahwat, sedangkan anar mahfufatun bisahwat. Orang yang saum menahan syahwat, ahli neraka orang yang mengikuti syahwat. Itu makanya asyamu junnatun. Makanya wajar dalam riwayat Al-Bukhari yang lain bahwa ketika datang Ramadan ada ungkapan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kenapa? Ya orang yang tidak masuk nerakanya pasti ke surga. Kemudian wahuliqat abwabul jahannam, dikunci pintu jahannam, ya jelas maksudnya kalau dia ke surga ya tidak akan ke jahannam. Kemudian wasul silati syayatin, kenapa? Karena setan itu kan mengarahkan supaya hidup mengikuti syahwat. Orang yang saum kan menahan syahwat, jadi syaitan terasa terbelenggu gitu kan. Jadi lantaran orang yang saum ini menahan gitu kan, sedangkan setan mengarahkan. Nah, pas begitu cek setan orang yang saum kan bisa menahan, maka disitulah setan merasa terbelenggu dengan orang yang saum demikian. Jadi jangan kita terjemahkan bahwa dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, diborgol seton-seton, tapi banyak kejahatan-kejahatan. Nah, memang seperti itu, udah salah paham gitu kan, gagal paham. Maksudnya orang yang saum benar itu dia bisa membukakan pintu surga nanti, dan dia akan menutup neraka. Syaitan merasa terbelenggu bagi atau menghadapi orang-orang yang saumnya benar. Jadi setan itu asa terbelenggu gitu kan, rek ngaganggu teh naon sabab dan saum bisa nahan syahwat gitu kan. Makanya ini terbelenggu. Itu asyam junnah. Faidha kana hukum soiman, jika salah seorang di antara kalian saum, falayarkus, jangan ropas. Ini ropas ini ucapan-ucapan yang membangkitkan atau menumbuhkan birahi.
Itu yang disebut rofas. Jadi omongan-omongan akan menimbulkan gitu kan, menjadikan munculnya sebuah birahi. Nah, itu rofas. Makanya kalau saya ambil dari kalimat falayarkus, bukan saja yang diomongkan, tapi apa saja yang bisa memicu ke arah itu, maka termasuk rofas. Menjaman kiwari mah bisa wae nonton video atau mungkin gambar-gambar yang bisa membangkitkan ke arah sana, maka itu termasuk rofas. Nah, keur saun ini falayarkus. Cipuran Sunda mah lamun keur saum rofas eta teh bakal hapa saumna teh. You know hapa? Ya, jadi lamun jalma tiasa nahan tuang, tiasa nahan leut, tiasa nahan sapatemon jeung garwa dina waktu siang, berarti mulus tina nu ngabatalkeun. Tapi masih aya rofas, berarti ini akan mengurangi nilai pahala. Jadi ngahapakeun tah ngaruksak karena nilai-nilai ibadah saumna. Itu makanya falayarkus. Jangan rofas gitu kan. Walayajhal. Nam walayajhal. Maksud walayajhal ini jangan melakukan seperti perilaku orang jahiliyah. Walayajhal teh apa yang dilakukan orang jahiliyah? Ya seperti mencaci maki atau mungkin istilahnya melakukan sebuah kejelekan. Itu walayajhal. Makanya dalam surat At-Taubah dikatakan waman ya'mal su'an bijahalah, barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan dengan sebab kebodohannya. Jadi Quran menyebutkan si pelaku sayyi'ah itu disebutnya orang-orang yang bodoh gitu kan. Jadi seandainya dia itu secara jenjang pendidikannya lumayan sampai strata 3 taruh IPK-nya bagus, misalkan sampai kamlaut gitu kan. Tapi ternyata yang dilakukan itu adalah sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, asyar, maka disebutkan orang itu orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan sebuah akibat dari kejelekan itu apa. Ya tentu akibat dari sebuah kejelekan ya kejelekan. Wa insyarat pasarun, jika dia berbuat jelek maka akibatnya jelek. Wa ikana khairan fa khairun, jika berbuat baik ya akibatnya baik gitu kan. Kan orang dikatakan bodoh kan gitu. Jadi ya teka pikir akibatnya tidak bareng patut. Teka pikir tina syai'ah teh bakal muncul sebuah halakah. Dari sebuah syarun akan muncul sebuah sarun kejelekan. Maka inilah maka Al-Quran menyebutkan awas waman ya'mal su'an bijahalah, kersaun kade bupa, jangan berbuat jahalah, kejelekan-kejelekan. Jadi orang kudu bisa gitu kan ngajaga, nah inventarisir gitu, iya mah sayyi'ah, iya mah hasanah gitu kan gitu. Kemarin di dalam diskusi di Istifta untuk risalah bulan depan itu ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana diinfus membatalkan saum tidak? Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena ada sebagian orang itu bukan sakit, diinfus itu supaya jag-jag, supaya seger gitu kan. Cinta tapi jauh parupai pertanyaan. Yang kedua, muncul lagi pertanyaan bagaimana kalau keluar mani dengan sengaja tapi bukan bersetubuh, bukan campur tapi keluar mani. Nah, ini kan perlu dijawab karena memang ini pertanyaan yang memang muncul gitu kan. Nah, Bu, Pak, kalau muncul pertanyaan seperti itu, Ibu Bapak kudu paham, nukun Nabi disebut yang membatalkan saum makan minum. Tinggal kita apa definisi makan minum itu. Nah, ada definisi makan minum teh.
Maka di dalam beberapa tafsir diantaranya Al-Jurjani mengatakan bahwa makan minum itu adalah memasukkan sesuatu ke mulut lewat tenggorokan. Maka itulah termasuk makan dan minum. Makanya rokok ngabatal kenal sababna disebut oge surbud dukhon, minum hasil. Itu disebutnya surbud dukhon gitu kan. Jadi sehingga lamun ngenyotna dina ibit memabahkan. Gitu kan. Lantaran dikenyot jatuh ke dia kan gitu. Sehingga itu yang jadi persoalan dari situ kita mengambil istinbat surbud dukhon gitu kan. Nah, maka kalau definisi itu sudah bisa dipahami, berarti nanti kalau terjadi di dalam ibadah saum muntah, berarti tidak membatalkan. Kenapa? Karena bukan memasukkan, tapi mengeluarkan, gitu kan? Karena yang membatal itu memasukkan. Kayak kalau mengis keluar di talak deui. Ada deui namanya. Jadi itu, jadi membatalkan. Nah, muncul pertanyaan, hari infus kemana? Asupna. Nah itu kan jadi bisa terjawab, gitu kan? Ya urusan untuk seger dan yang lain itu nggak jadi persoalan, gitu kan? Orang yang saum itu tingkat Nabi itu justru seger terus, beda jeung. Bahkan kalau para sahabat menilai kalau Nabi saum seperti tidak saum, Nabi mah seger, jam-jam. Orang mapan keur saum teh kacili dari punah teh. Nempok kasur teh gubrak. Tapi kesiga kapuka ibunan ke Ramadan deh. Kenapa? Ya mungkin salah kita, karena kita orang yang selalu makan dan makan. Maka pas begitu ada kewajiban seperti itu, wah rasanya berat. Tapi kalau sudah terbiasa, orang sudah terbiasa, insya Allah. Kalau di sini ada orang yang biasa saum, Daud, wah ini hadapan Ramadan enteng bisa. Ada orang yang terbiasa Senin Kamis oke mau berat gitu kan. Nah nu berat atuh da isuk-isuk geus bubu. Pabeurang geus kejo koneng. Siang geus sangu putih pan. Beurang geus patagor, sore jeung mie atuh da tuluy-tuluy diisi pas bertemu dengan Ramadan teh wah gitu. Sampai ada ibu-ibu tapi rek Ramadan teh dipapai kabeh kuliner. Kenapa? Ya bisi kabita, tapi kan seperti itu. Ini rek saum teh kumaha teh. Kan sudah jadi budaya sekarang mah lamun rek Ramadan teh. Karena ibu-ibu untung itu kan hari Sabtu sekarang masih bisa ngaji. Mungkin ibu-ibu yang lain enak geus di kuliner mana. Itu nanti bisi kabita memang saum deh kumaha kan saum hanya durasi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kan kaditu nama mangga kan tuang mangga leueut mangga campur mangga nah ada berat atuh jadi naon terbayang berat nanti. Nah makanya di sini ya. Jadi paham dulu, ini bagaimana tentang masalah infus. Ya silakan, tapi mungkin tujuan apa? Nah saum dapat dianggap berat-berat gitu kan, tapi kalau diinfus. Bulan kemarin Bu ada yang lebih lucu. Ada pertanyaan, boleh tidak seorang istri melahirkan dengan dibelek dengan alasan ingin tanggal yang tentu? Gitu kan, lantaran tanggal membawa hoki gitu kan. Tapi tingkat itu nuka duana bahwa di black itu karena ada sebagian perempuan yang ingin punya anak melahirkan tidak mau melalui farji vagina supaya utuh cenah terubah aya nu kitu geus parah pisan da ieu jelema. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan ini banyak gitu kan. Makanya ya kami di DH Dewan Isma itu kan
10 pertanyaan tiap bulan harus ditulis dalam rubrik tanya jawab di risalah dan terus bertanya banyak. Itu ada penampung tuh. Saya diskusi kemudian di kesimpulan. Nah ini termasuk dalam Ramadan Babintus. Jadi seger terjadi masalah gitu kan, ribu terjadi masalah, tapi wayah nata nu ngabatalkeun jaga nu ngarusak oge harus dijaga. Rofas walaya jahal. Wa ini merun qatalau ausatamahu. Jika ada seseorang mengajak perang atau mencaci maki, falyakul inni shaibun. Maksudnya apa? Nuker saum makan tadi kudu bisa ngajaga emosi. Kudu bisa ngajaga emosi. Maka kalau ada hal-hal yang memicu ke sana, sing nyadar keur nu saumah tahan. Gitu kan. Jadi lain istilahna aya anu nyerang pola ini saibun lah gitu maksudnya. Tapi ulah sarwana itu teh jalma itu teh nganteur nafsu cing anu keur nu saumah kudu bisa nahan. Istilah Ustaz Romli mah hirup mah kudu bisa ngelehan. Jeung ulah boga anggapan ngelehan teh eleh gitu kan. Jadi kudu bisa ngelehan gitu kan. Tadi urang mah pan ngelehan teh dianggapna eleh mata kehelaan aing mungkin jeung kudu ngelehan gitu. Nya ibu-ibu pan ka bapak-bapak gitu kehelaan. Nah jadi itu maksudnya ini benar harus menyadari bahwa ini harus ditahan kan. Orang yang salah itu harus bisa menahan. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah la khuluqu pamisoimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Bau mulut orang yang sahur harum menurut Allah daripada minyak kasturi. Maksudnya apa? Nah sahur teh kudu bararau. Nah di sini maksudnya catat bahwa orang yang saum lantaran kosong perut itu otomatis ada akibat bau mulut. Mungkin dari dalam, pengaruh dalam. Nah baunya mulut lantaran sedang ibadah kepada Allah, maka disitulah Allah itu ridho dan al-qabul, ridho dan menerima gitu. Jadi lain kudu dina Ramadan teh kudu bau jeung upang bauna leuwih alus nah gitu. Ya. Tapi gaya itu menang pan nyikat gigi gitu kan lantaran cenah bauna teh alus lain gitu. Bau sedang saum akibat kosongnya perut. Nah akibat kosong perut yang menimbulkan bau lantaran dari ibadah tersebut, maka Allah itu qabul, menerima ibadah orang tersebut walaupun kondisi itu ridho, Allah ridho walaupun kondisi seperti itu. Kan kudu nama orang teh sengit paham teh ulah bau gitu kan, ulah bau gitu kan, kuduna teh gitu. Tapi lantaran sedang saum ini menjadi sebab akibat gitu kan. Nah terjadi itu Allah ridho, Allah menerima. Itu al-qabul war ridho. Maka di dalam hadis berikutnya yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, meninggalkan makan, minum dan syahwat min ajli, karena Allah. Asyamu li wa ana azbihi, saum li bagiku. Maksudnya naon? Bahwa satu, ibadah saum ibadah yang paling dicintai oleh Allah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Inilah. Jadi dari sekian perintah Allah, ternyata Allah memunculkan, mengutamakan bahwa saum itu ibadah yang paling Allah cintai. Asyamuli itu begitu. Yang kedua, orang yang melaksanakan saum itu umumnya al-khalis lillah, ikhlas karena Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Sok aya kata tempelan karena yang lain. Tapi saum ini bagi orang yang saum itu rata-rata
lillah. Yang kedua, orang yang saum itu Allah paling cintai. Kan itu asyam liwana ajzi wal hasanatu bi asri amsaliyah, kebaikan dilipat gandakan, dibalas 10 sampai atau 10 kali lipat. Jadi itu kebaikan. Bahkan di dalam hadis yang lain, di bulan Ramadan itu memang dilipat gandakan dibanding dengan di bulan-bulan yang lain. Makanya wajar kalau Rasulullah itu di bulan Ramadan yudarisuhul Quran, ngaderas Al-Quran. Jadi ngaderas Al-Quran, yudarisu teh adarsu teh mulak-malik, adarsu teh mulak-malik. Urang Sunda mah nyebutna teh ngaderes, gitu kan. Padahal ngaderes teh bahasa Arab gitu. Anu ngajarna mudaris, tempatna madrasah, sistemnya di rosah, gitu kan. Itu adarsu mulak-malik gitu. Tanah nu dihandap dibalikeun jadi di luhur, gitu kan. Siga ngawaluku kata teh adarsu. Maka ditingkatkan payudarisuhul Quran, ngaderes Al-Quran. Bahkan kedermawanan ditingkatkan, ajwad. Nabi lebih dermawan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, gitu kan. Jadi baik ibadah maliyah, ibadah badaniyah, termasuk keilmuan itu ditingkatkan di dalam Ramadan. Kenapa Bu? Di dalam Ramadan mah kudu. Tapi kan Rasul nyontohan anak sholatul lail teh ba'da is tuluy diberjamaahkeun. Saya dengan tim di bulan saja ma'asa teu aya dalilna Nabi gitu. Sugan Nabi teh ngerahkeun masyarakat gitu kan. Ayo orang sholat tahajud teh. Bahkan saya dapat hadis ketika Rasulullah tahajud dan ngageukeun pamajikan Ibnu Abbas ada tidak dibangunkan. Hanya pas Nabi sedang sholat, ternyata Ibnu Abbas ikut, kan begitu. Itu beda. Tapi di Ramadan Nabi teh sampai dilaksanakan ada ba'da isya, tuluy ngajak ke masyarakat. Berarti supaya ini meningkat ibadah-ibadah badaniyah ini. Hanya sholat-sholat sunnah itu yang dihidupkan, gitu kan. Kalau misalkan di bulan yang lain orang suka malas, sok aya malas Bu, sok ayanya tahu biasa malas. Itu kan kadang-kadang suka malas, gitu kan. Nah, di Ramadan tingkatnya sholatul lail oge tertingkat, itu kan ini menyuruh supaya tingkatkan. Kemudian ibadah maliyahnya ditingkatkan, termasuk kajian ilmu dari surul Quran. Makanya wajar kalau misalkan di masjid-masjid itu menggunakan momen naon? Pada subuh ada pengajian, pada tarawih atau sebelum tarawih ada pengajian, gitu kan. Kadang-kadang ada juga menjelang duhur, ada juga menjelang buka, gitu kan. Momen-momen itu digunakan, tidak di masalah. Itu kan untuk menambah kajian-kajian keilmuan. Saya mengalami di bulan Ramadan Bu, ngalaman eta teh. Ari minuman teh moal katanagaan. Tapi ngalaman. Pada subuh aya, menjelang duhur ada. Ternyata menjelang buka ada. Tarawih sebelumnya ada tuh 4 kali. Itu kan, dan itu memang bagus, gitu kan. Makanya ya saya lebih merespon lah masjid-masjid seperti itu, gitu kan. Hidupkan, gitu kan. Hidupkan, gitu kan. Ulah malas Ustaz naoge kan ribu oge maksakeun geraku anu ngadangukeun bermaralas. Ya, Ustaz naoge kan maksa-maksakeun eta teh. Itu kan bari lapar oge, gitu kan. Ya mah ibu-ibu mah bisa-bisa ngadangukeun bari peureum teh naon. Yang penting masuk ke ilmu. Nah, ini asyamul liwani azbihi wal hasanat biasri amsalihah. Yang kedua, hadis Al-Bukhari dari Ali bin Abdullah, beliau dari Sufyan, dari Jami, dari Abi Wa'il, dari Huzaifah qala. Qala Umar radhiyallahu an, Umar berkata,
Man yahfadhu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Kata Umar, siapa yang hafal hadis dari Nabi tentang fitnah? Qala Hudzaifah menjawab, ana sami'tu yaqul. Aku mendengar dari Nabi bahwa Nabi menyebutkan fitnatur rajuli, fitnah seseorang fi ahlihi, dalam keluarganya. Itu kakenaan kabeh oge. Fitnah fi ahlihi, fitnah wa malihi, harta, fitnah jarihi, tetangga. Serius aya wae lah kaawanan-kaawanan, pangdorong, pangrojong, pangjurung persoalan keluarga atau harta atau tetangga. Tapi fitnah-fitnah ini tukabbiruhas sholat, bisa tertutup oleh sholatnya, wasiyamu saumnya, wasodaqotu dan sodakohnya. Tuh makanya ada as-sholatu kafaroh, as-saumu kafaroh, as-sodaqotu kafaroh. Inilah berarti Bu, dengan datangnya saum itu bisa kafaroh bagi kita. Makanya Rasulullah mengungkapkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini bagian dari kafaroh. Dan yakin Bu, urang mah lain golongan jamaah nu bersih. Aya wae kena kana dosa, kana kasalahan. Tapi ternyata Allah yang Maha Rahman Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah melalui Rasulnya as-sholatu kafaroh. Urang isuk-isuk mungkin aya kesalahan, tapi ka duhur sholat jadi kafaroh. Dari duhur sampai asar aya sholat jadi kafaroh. Mudah-mudahan kan semuanya. Jadi pas begitu meninggalnya bersih lantaran aya kafaroh. Tina saum karena saum, kan gitu. Tina sholat karena sholat, tina Jumat karena Jumat, tina umroh karena umroh, semuanya kafaroh gitu kan. Makanya tidak ada namun Allah teu aya nu ngaran kafaroh saja mana anu mulus itu. Siapa orangnya yang bisa mulus kalau Allah tidak memberikan ini sebuah jaminan kafaroh? Jika ibu-ibu lamun tara mandi tuluy siga kumaha awak zaman tuan. Ayah mandi bersih kan itu, kotor deui, mandi deui bersih kan seperti itu. Orang ayah hal nempel, ada sholat. Teu cukup ku eta aya Jumaah mun bapak-bapak, teu cukup ku eta aya nana Ramadan kan gitu. Aya na Ramadan itu kafar. Jadi fitnah tentang masalah keluarga, harta, kemudian tetangga, maka disinilah tukaffiruhas shalah was-shadaqah was-saum. Dalam hadis yang lanjutannya kata Umar, laisa as'alu andi, saya bukan bertanya tentang itu, innama as'alu, hanya saja saya bertanya anil ladzi tamuju kama yamujul bahru, seperti gelombang lautan. Ola kata Hudzaifah, wa inna duna dzalik baban muglaqan, ada pintu yang masih terkunci. Ola ia bertanya, fayuk tahu ayuksar, dibuka atau didobrak? Ola yuksar, didobrak. Ola zaka ajdaru an la yughlaqu ila yaumil qiyamah, dengan demikian akan terbuka sampai hari kiamat. Tuh maka fitnah moal bisa dibendung. Iwalti urang masing-masing kudu bisa ngajaga gitu kan. Seperti kita tidak akan bisa menghilangkan debu, tapi kumaha sangkan bersih tina debu. Tidak bisa kita menahan sebuah fitnah, itu tidak, tapi kumaha tah urang pikeun menutupi dari fitnah-fitnah tersebut gitu kan. Dan mungkin suatu saat saya akan mengkaji tentang masalah makna fitnah, karena
tidak lebih di dalam hadis dan Quran makna fitnah ini ada 19 makna, itu kan makna fitnah, itu kan. Dan insyaallah mungkin satu saat kita akan bahas apa fitnah itu, makna-makna dari fitnah. Tapi kalau mau mengkaji gitu kan untuk tema besok saya akan itu di jihad di Raja Ekek. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga, Al-Bukhari dari Ibrahim bin Mundhir, kemudian ia dari Ma'nun, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zaujaini, barang siapa yang meninfakkan sepasang hartanya di jalan Allah. Maksudnya ulah kagok, maksudnya infak teh ulah dikagok-kagok nya sepasang, lamun boga domba jalu jeung bikangna infakkeun gitu kan. Jadi kalau misalkan ulah dikagok-kagok ieu mah ya infak ketika geus puguh rek ngaluarkeun 50.000 ditukurkeun heula apa-apaan teangan 2.000 nah kakaraha diinfakkeun rek infakkeun. Ada bapak-bapak ke masjid gitu kan, mau Jumatan gitu kan, pas kelihatan dia bawa uang 100.000, kata istrinya, Pak mau kemana? Ya mau Jumatan, itu bawa uang 100.000, ya kan, memboga rezeki saya akan infak dengan 100.000. Kumacik si ibu teh, Pak, padahal saya nama atau saya tukurkeun heula. Nah, pada di 2 kalikeun, dan pada di 10 kalikeun, gitu kan. Ngagugu, ya sok atau sok mama tukurkeun gitu kan. Hilang ada gua nanti. Nah, kemudian sudah ada kumaha dan dicopot atuh teh 5.000 teh deun 89. Pas begitu Jumatan kotak jariah kahleuti berang mana jadi kalewatan tukuna. Pas begitu istilahnya bangun, sudah ke belakang ieu kotak jariahnya. Kotak amalna gitu kan, akan baik ke temporary pulang cenah diasupkeun gitu kan, niatna mah halus keneh. Pas begitu selesai Jumat ternyata lupa kan, jadi terek infak itu terus ya 5.000 teh geus urang jajankeun baso. Jajankeun baso, eta pemayar leungit tah 5.000 teh. Tuh nya gonjang teu akhirat teu eta mah tuh. Itu kan bisa saja setan bagaimana memperdaya supaya tidak jadi untuk beramal baik, atau mungkin memperdaya minimal jadi kurang gitu kan. Itu kan tadi nama semangat mempengboga rezeki gitu kan eta mata bukuruna jadi motivator karena amal soleh teh. Nyekal 100.000 Pak, orang mempengboga rezeki tambahan deui gitu. Nempo ibu-ibu gitu kan, entah sakit itu mah mempengboga rezeki tambahan deui kan, harusnya begitu. Ya, karena infak sedekah teh kan justru jadi istilahnya mere pengaruh kurang semangat gitu kan, kuduna jadi tafsir semuanya, jadi motivator gitu karena kasayang kudu siga Nabi kan jadi motivator terhadap umat, sehingga umat itu tertarik dengan surga, umat ini takut dengan neraka. Lantaran Nabi memang orang yang bagus dalam memberikan motivator, motivasinya luar biasa Rasulullah. Nah, barang siapa yang bisa menginfakkan sepasang, artinya tekagok, nudia min abwabil jannah, akan diseru di pintu-pintu surga. Ya Abdullah hadza khair, wahai Abdullah ini baik. Paman kana min ahli shalah, barang siapa yang ahli salat, du'iya min babis shalah, akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang ahli jihad, du'iya min babil jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang ahli saum, du'iya min babil rayyan, akan dipanggil dari pintu rayyan. Apa rayyan itu, Bu? Rayyan apa artinya? Rayyan itu asal arti itu nahan lapar, nahan dahaga. Jadi orang yang saum nanti akan di pintu rayyan, bahwa orang itu tidak akan lapar, tidak akan dahaga gitu. Jadi dijamin oleh Allah tah ieu baheula lapar baheula haus teh ayeuna mah tah ieu kenikmatan anu hakiki kan bab rayyan.
Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa yang ahli shadaqah duya min babis shadaqah, akan dipanggil dari pintu shadaqah. Tuh nya. Sok mana Pak, pilih pada ahli mana itu? Pada ahli sholat, pada ahli saum, pada ahli jihad, shadaqah. Pada sadayana, alhamdulillah. Namun pada sadayana gitu kan. Kade pada sadayana teh hiji-hiji acan. Wanu ngagero da awe hiji acan tuh. Ini karena panto salat teh digero, datang asup ahli salat. Datang karena panto sedekah tidak dipanggil gitu kan. Aduh rugi kata mah. Makanya faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, berkata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, bi abi anta, demi engkau, wa ummi, dari ibuku gitu kan, maksudnya ya demi Allah ya Rasulullah. Ma'ala man duya min tilkal abwab bin durarah, apakah ada yang dipanggil dari pintu-pintu tadi tanpa sulit? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullih, apakah ada yang dipanggil seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Ola na'am, ya. Wa arju an takuna minhum, aku sangat ingin di antara mereka. Siapa? Tiada lain yang dipanggil dari semua pintu adalah Abu Bakar Siddiq, gitu kan? Jadi lamun tadi Ustaz kos hayang dipanggil ti unggal pantau, Abu Bakar ge sarua geuningan gitu kan. Nah, hanya Abu Bakar ternyata ada jaminan betul gitu ta. Urang mah ayeuna tinggal mengejar gitu kan. Jadi mau ahli di benang apa gitu kan. Mun ahli salat tomboron wajib nu sunatna we dilalaksanakeun. Gitu kan, ahli sedekah sudah terbiasa bukan hanya zakat tapi infak sedekah. Ahli jihad orang siap untuk menyerang, menghadang serangan-serangan musuh, baik misalkan kaitan dengan musuh manusia, musuh syaitan gitu kan, dengan berbagai serangan-serangan gitu kan. Kalau mau ahli saum berarti kita jalani dengan benar, jaga yang membatalkan, jaga yang merusak dari ganjaran, dan bukan hanya kita melaksanakan yang wajib itu, tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Maka itulah pertama istimewa ibadah saum, bisa menjaga diri orang tersebut dari neraka, masuk surga, dan setan terbelenggu. Yang kedua, bahwa saum bisa jadi kifarah dari semua kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga, ada pintu khusus bagi orang yang saum adalah ar-rayyan. Maka itulah di antara keistimewaan ibadah saum. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ziyadatul iman wal ilmi, tambah iman, tambah ilmu dengan kajian ini, dan bisa kita melaksanakan ibadah saum dengan makbul, dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Barangkali ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya dan menjadi masalah pemikiran saya. Saya dapat WA Bapak Albi Fitransah SIMT, admin Badan Hisab dan Ruqyah Sentak Bandung, anggota Badan Hisab dan Ruqyah Kota Bandung, Badan Hisab dan Ruqyah Provinsi Jawa Barat. Di sini nomor HP-nya ada. Jadi gini masalah mengenai seruan adzan.
Adzan itu kan dia menjadi awal dari waktu sholat atau puasa ya, batal puasa terutama maghrib. Biasanya kalau puasa itu kalau mendengar adzan maghrib itu biasanya yang paling awal Pak, itu udah segera batal lah minum atau makan. Kaitannya dengan waktu, saya dapat jadwal dari Pak Albi Fitransah ini dari mulai subuh sampai isya, dan kemudian ada jadwal imsakiyah. Dibanding-bandingkan dengan dari sumber yang lain, ini terutama dari jadwal di kalender, ada juga dari lembaga besar di mana di sana terdapat ahli-ahli ilmu falak. Itu sangat berbeda Pak, ada rentang waktu 10 menit atau 5 menit. Nah, kaitannya dengan berbuka puasa, kemudian ada adzan yang awal jadi terlalu cepat daripada jadwal dari Pak Albi. Ini kan jadi batal puasanya Pak, jadi hancur lah. Jadi kalau sikap kita ini terutama ya, saya juga suka ada nih musola-musola kecil ya yang tidak ada petugasnya. Nah kan jadi muadzin ini yang tadinya mendapat pahala jadi mendapat dosa nih Pak. Yang ngebatalkan mau ngebatalkan sadayana tadi jadi pemikiran ini Pak. Nuhun Pak. Cukupnya satu saja. Begini, jadi masing-masing itu punya kriteria. Muhammadiyah punya kriteria, NU punya kriteria, mungkin PKS punya kriteria, karena PKS itu sudah mirip ormas, walaupun orpol aslinya, gitu kan. Persis punya kriteria, gitu kan, dan semua kriteria diadopsi oleh Kementerian Agama, oleh MUI Pusat. Nah itu, sehingga untuk umat, maka ini saya tidak bisa menyalahkan. Silahkan umat Persis ambil kriteria Persis, umat NU ya tergantung kriteria yang di NU. Ya, kalau misalkan Muhammadiyah tergantung kriteria Muhammadiyah. Atau kita mau pokoknya saya ambil kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu kumaha teh cenah. Ya makanya kita harus jelas kita mau mengambilnya yang mana. Ditakdirkan mereka yang salah, ya mereka yang berdosa. Orang memual. Muadzin mau dosa, muadzin oke nemu kriteria gitu kan. Kalau misalkan wah saya mah mau almanak yang ini yang dipakai, ya sesuaikan dengan almanak itu, jangan melihat yang lain. Ulah jadi pilihan teh mana nupang gancangna lamun kerbuka, mana nupang panerina lamun keur sahur. Itu tepuh sarua kita dina Ramadan jeung dina tanggal hiji Sawal teh lamun Ramadan mana nupang panerina, lamun Sawal mana nupang heulana. Itu tepuh eta mah. Makanya saya tidak menyalahkan, silakan kan ormas punya kriteria. Dan umatnya akan kembali kepada pimpinan yang di ormas itu, dan beliau yang bertanggung jawab. Itu beliau yang bertanggung jawab kenapa memutuskan seperti itu. Nah kalau di situ Pak siapa? Nah kalau misalkan memang beliau itu umatnya mengikuti itu, berarti beliau yang bertanggung jawab. Makanya saya sering mengingatkan silahkan, karena untuk nanti Syawal juga Muhammadiyah beda hari Jumat, yang lain itu hari Sabtu. Untuk orang Muhammadiyah ya tergantung orang Muhammadiyah, dan dia sebagai pimpinan di sana yang bertanggung jawab. Jadi kudu mempertanggungjawabkeun lamun salah teh manehna nu dosa umat mah moal. Nah makanya kita harus jelas ibu bapak mau menggunakan almanak mana, dan kembali ke sana ulah riweuh ku beda-bedana.
kita mau mengambilnya yang mana. Itu Pak. Mana cina dalilna wa in asoba falahu walahum wa in akhta'a falahu alaihim. Kalau seorang pemimpin memutuskan, salah untuk dia, tidak untuk makmum. Tapi kalau benar, dia benar, makmum pun benar. Gitu. Makanya yang bertanggung jawab dan dalam hal ini Dewan Hisab dan Ruqyah. Gitu. Makanya nanti Bapak mau menggunakan yang mana. Namun Bapak memang mau menggunakan itu, jangan lihat yang lain. Saya tak pakai, gitu kan. Saya mereka pakai kriteria itu. Hanya Bapak paham tidak kriteria itu seperti apa? Itu. Kalau misalkan persatuan ya kriterianya, kalau penanggalan 3 derajat dengan elongasi 6. Dan ini sudah disesuaikan dengan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama sekarang MUI itu mengikuti kriteria tersebut, gitu kan. Jadi berbeda dengan yang lain. Makanya baik dalam waktu adzan atau dalam penanggalan itu rupa-rupa balik ke kriteria kumaha dan kita mau yang mana itu. Dan kayak marane anu tanggung jawab mah. Itu Paknya. Silakan kalau misalkan Bapak saya mau mengambil ya, berarti kudu tanggung jawab si Bapak itu gitu kan, karena kriteria itu dan saya tidak tahu kriteria itu seperti apa. Gitu kan, kalau Persis saya bertanggung jawab lantaran kriterianya saya tahu gitu kan. Walaupun walau alam, apakah nanti di akhirat benar semuanya saya tidak tahu gitu kan. Walau alam, tapi yang bertanggung jawab adalah Dewan Hisab dan Ruqyah, gitu kan. Kalau misalkan saya Ustadz Ikos, misalkan saya mau mengambil almanak ieu, ngeleuweung ada Ustadz dia batur macam adan, saya memakai iya, gitu kan, beres masalahnya, gitu kan. Namun dia mau, ayo Ustadz jual adan cina, batur macam adan cina 5 menit saya mah iya nu dipakeina, sudah selesai, gitu kan. Nah itu makanya akan kembali kepada kriteria masing-masing. Makanya ya saya pernah juga diundang di pengadilan tentang persoalan waktu, gitu kan. Maka kembali mau kriterianya seperti apa ya, mereka yang kompeten di bidang itu yang bertanggung jawab, gitu kan. Jadi ulah kieu si eta salah, gitu kan ya. Kayak eta make almanak nu mana gitu. Ini jadwal nu mana, gitu kan. Tinggal kita masing-masing harus tahu. Tetap dengan ayeuna ditampilkan jadwal waktu sholat. Nah, kita mau menggunakan itu ya sudah itu, gitu kan, beres. Kajian tegas ada di televisi jadwal 5 jam, nah saya pakai ieu gitu. Itu maksudnya, Pak. Iya. Iya. Ya begitu. Dia menggunakan kriteria seperti apa penelitiannya, hisab dan ruqyahnya, gitu kan. Iya kan semuanya juga punya kriteria, gitu kan. Tapi beliau kriterianya sama tidak dengan yang lain. Kalau misalkan iya jumlah saja beda saja itu tinggal nanya itu hari itu kriterianya benar kan begitu, gitu kan. Makanya ya yang punya hisab dan ruqyah yang saya tahu itu kan pertama ya jelas Persis punya Dewan Hisab dan Ruqyah, Muhammadiyah punya, NU punya, kemudian pemerintahan juga itu punya, gitu kan. Hanya pemerintahan itu mengambil dari berbagai ormas, gitu kan, diramu, gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Itu saja cukupnya Bu Pak. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan Bapak-bapak sekalian, dalam menjelang bulan Ramadan, kami dari Majelis Alim Al-Bukhari mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Barangkali dalam pengajian ini selama setahun ini baik sengaja maupun tidak sengaja kami melakukan kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan nanti kita semua diberikan kelancaran,
kesehatan dalam beribadah, juga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup bersama dengan membaca. Sabtu pertama Nurdin Sabana. Oh ya, Sabtu pertama Ustaz Nurdin Sabana tanggal 1 April ya. Minggu pertama bulan April ya. Iya. Ya, insya Allah ditunggu lagi Ibu tanggal 1 April 2023. Ustaz Nurdin Sabana. Nurdin Sabana. Ditunggu lagi di sini semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, dalam kondisi bersih. Sudah Idul Fitri, kita bersilaturahmi kembali, insya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.